Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Travel BDD bareng dengan Mas Daud. Nah, beri plus dong buat Mas Daud nih. Oh, ini Thank you, brother thank you. gua, suhu gua keren abis pokoknya. Guys, saya ikutan KKL-nya jurusan arsitektur Unila tahun 2021. Ini 3 hari kita ke Tubaba dan ke Palembang. Guys, saya dapat pengalaman luar biasa banget. Kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Daud sebagai salah satu tenaga pendidik yang ngawal adik-adik kita, Betul. mahasiswa yang KKL pada tahun ini. Siap. Mas Daud, jumlah yang berangkat berapa orang? Semuanya totalnya 38 sih sebenarnya. Oke. Iya. Dosennya yang ngawal berapa orang? Kita hampir 5 orang. 5 orang ya. Ya. Guys, ini KKL-nya seru banget. Jadi melihat bangunan-bangunan arsitektur yang betul-betul detail banget. Dan ini saya dapat ilmu banyak loh. Jadi selama ini saya kalau jalan-jalan tuh hanya menikmati wisatanya saja. Jadi kurang menghargai bagaimana bangunan itu diciptakan, kemudian filosofinya apa, cara bangunnya seperti apa. Dan pada saat sekarang saya dapat ilmu banyak. Terutama setelah ketemu dengan Mas Daud, dapat ilmu-ilmu juga nih. Mas, sebenarnya tujuan dari KKL kita ini apa sih? Oke. Sebenarnya sih sederhana ya. Iya. Biar mahasiswa kita punya pengalaman secara 3 dimensi. Tiga Jadi, dimensi. 3 Oke. dimensi. Bisa melihat, bisa Melihat. meraba, Oke. bisa mencium dengan segala panca indera dia. Oke. Sehingga ruang-ruang maupun bangunan itu bernyawa sebenarnya. Oh Itu iya, filosofi iya, kita iya, gitu. iya, iya, iya. Ya, Jadi dia- bangunan itu bernyawa gitu Ya, ya. secara psikologis ya dia mau ada yang mau diungkapkan, Hmm. tapi dia barang mati jadi nggak bisa berkata-kata kan. Hmm. Nah, disitulah kita KKL Hmm. biar adik-adik itu bisa merasakan apa bahasa yang keluar sebenarnya. Oke. Kemarin kita pertama kali itu ke Islamic Center ya. Ya. Ada 2 bangunan yang adik-adik teliti di sana, Betul, yaitu Masjid Islamic Centernya Masjid Agung ya, betul dan ya. Nuo Sesat kalau tidak salah. Iya betul. Nah, kalau dari kacamata Mas Daud sendiri ngelihat Masjid Agung itu seberapa Oke. keren sih Mas itu? Oke, asik. Kalau aku ngeliat pertama kali ngeliat ya, ini masjid bentuknya unik banget ya. Pasti ini filosofinya bagus banget gitu. Ya. Hmm. Yang kita kagumi makanya kita ngajak adik-adik mahasiswa itu kan bakalnya jadi arsitek nih. Betul. Mahasiswa arsitektur, dia suatu saat jadi orang yang profesional di bidangnya. Hmm. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk memperkenalkan arsitektur secara 3 dimensi adalah menghargai karya arsitek. Oke. Nah, akhirnya kita masuk ke karya-karya yang Hmm. kita apresiasi baik untuk jadi contoh. Nah, itu kan karyanya Andra Matin. Andra Martin, aku sempet cek Instagramnya, keren-keren banget ya. Iya. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Guys, orang Indonesia udah keren banget. Jadi dan dia sangat menghargai nilai lokal Oke. pada waktu bangunan itu gitu loh. Ya. Di bangunan itu sehingga itulah yang memberi inspirasi kepada adik-adik, kepada mahasiswa untuk berkarya. Harapan kita baik Andra Martin senior itu apalagi saya sebagai tenaga pendidik. Ya. Kalau bisa kan mahasiswa ini besok lompatnya ngelebihin Iya, kita. ada Andra Martin, Ada karya Martin berikutnya lebih baru. lagi ya. Iya, itu harapannya sehingga dari apa yang dilihat dan apa yang dia raba dan dia rasakan itu Mas Edi. Jadi kita suatu saat nanti punya anak bangsa yang betul-betul lebih dan terus berkembang. Itu harapan. Betul. Nah, guys, kerennya adalah setelah adik-adik mahasiswa melihat, menganalisa, kemudian lebih dekat lagi detail kepada desain arsitekturnya, mereka bisa berdiskusi langsung kepada para expertnya di sana. Ya, betul. Jadi tanya ini, tanya itu, dan mereka betul-betul dapat ilmu. Dan inilah KKL yang sesungguhnya ya, dapat ilmu. Yang kedua, kemarin kita lanjut ke Pasar Pulung. Itu saya lebih kaget lagi. Menurut saya itu tampilannya mall. Ya. Karena itu betul-betul mall, dan saya cek lagi ternyata itu masih desainernya Andra Martin lagi ya. Andra Kita Martin. sebutnya apa sih? Bukan desainer ya, bahasa Arsitek. arsitek bahasanya arsitek ya. Itu Andra Martin juga. Jadi dia kayak ada seperti nampung air hujan gitu, itu tidak perlu pakai lampu karena sudah terang itu ya. Dan itu diperuntukkan untuk pasar tradisional. Iya. Luar biasa loh itu. Ya. Jadi memang kadang-kadang ini chemistry ya. Arsiteknya yang punya pemikiran luas. Oke. Kemudian pengambil keputusannya si bupatinya juga punya visi yang bagus terhadap daerahnya, ketemu. Iya. Ini yang namanya chemistry dan jodoh. Sebab banyak juga arsitek yang seperti itu nggak ketemu yang mengambil kebijakan yang seperti itu juga. Jadi akhirnya
kadang ada benturan. Nah ini ketemu jodoh. Makanya kita apresiasi ya, sehingga adik-adik juga harapan kita, karena kita berharapnya bukan dari melihat karya senior dan pengambil kebijakan. Ya. Harapan kita sih Mas Edi, adik-adik ini nanti moga-moga kalau jadi arsitek, amin, itu juga berkarya, ketemu dengan orang-orang yang baik seperti jadi itu. ketemu orang yang tepat, bisa berkolaborasi sehingga menghasilkan sesuatu yang tepat juga. Iya. Nah guys, yang ketiga kita itu ke Rumah Baduy kemarin ya. Ya itu juga salah satu tempat unik. Jadi saya ngeliat tuh kayak ada altar, ada amphitheater, ada musik batu begitu. Dan bangunan-bangunan homestay juga unik-unik. Nah kalau dari kacamata Mas Daud sendiri melihat tempat itu sebagai tempat wisata yang menjual nggak tuh Mas? Yang kita terakhir wawancara itu itu dia itu milik pribadi. Oke. Itu milik pribadi, punya seseorang, saya nggak sebutin, tapi dia memang biasa ketemu arsitek bagus. Oke. Kemudian dia punya komoditinya, bahannya, dia punya kayu, bekas tiang listrik, tiang listrik zaman dulu itu kan dari kayu, kayu tembesi atau tembesu. Ya. Dia manfaatkan untuk tiang-tiang. Jadi, karena kayu itu kalau yang awet, yang bagus, 200 tahun nggak rusak. Wow. Nah itu dipasang di itu, karena dia sudah banyak belajar untuk bangunan-bangunan sederhana kayak homestay, untuk itu bisa dia lakukan. Oke. Kemarin ekspektasi Mas Dedi melihat seperti itu, ya di luar perkiraan Mas Dedi. Jadi barang bekas pun. Iya ya. Jadi kayak lebih, something different lah pokoknya. Keren banget, unik. Ada yang tadinya dibilang nothing, menjadi something. Iya, jadi sesuatu banget. Iya, guys, itu baru hari pertama kami di perjalanan KKL tahun 2021 ini sudah dapat banyak cerita seperti itu. Nah, hari ini itu agenda kita tuh banyak juga ya Mas ya. Novotel Palembang. Hotel Novotel sedikit aja bocoran untuk konten berikutnya Iya, sip yang kedua ya. Novotel ini pernah dapat penghargaan Asosiasi Arsitek Indonesia, IAI. Dia penghargaan desainnya yang baik pada tahun berapa saya lupa. Iya, memang desainnya luar biasa ini. Dia lebih resort kayaknya. Ini baru hari pertama, kita udah ngobrol-ngobrol sebanyak ini. Nanti tunggu lagi podcast kami yang hari kedua dan hari ketiga. Oke, ditunggu ya. Thank you Mas Daud. Sama-sama Mas Dedi, sukses.